Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kembali bertemu dalam renungan pagi GKY Palembang. Sebelum kita memulainya lebih jauh, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali datang bersyukur, berterima kasih di hadapan-Mu untuk pagi hari ini yang terus Engkau berikan nafas kehidupan bagi kami. Kami bersyukur di pagi hari ini juga boleh kembali bertemu melalui setiap layar handphone, televisi, ataupun laptop kami, sehingga kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pagi pada saat hari ini terambil dari Hakim pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi kita tidak perlu membaca semua. Saya akan membacakan beberapa bagian saja, terkhusus untuk di ayat-ayat yang kedua sampai yang kelima. Di bawah judul perikop di dalam Alkitab kita, Gideon mengusir musuh. Ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi firman Tuhan kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Pergilah, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, bahkan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saya akan memberikan judul bagi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu hidup dalam kemenangan. Permisi bertanya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, pernahkah saudara-saudara mengalami suatu masalah yang hampir memustahil dapat untuk kita selesaikan? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saudara-saudara melibatkan Tuhan atas masalah tersebut? Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang menjadi fokus utama untuk solusi perkara kita? Dalam kitab Hakim 7 ayat yang pertama sampai yang ke-25, Tuhan memakai 3 cara untuk menolong kita meraih hidup dalam kemenangan. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah di dalam ayat yang kedua sampai yang ke-8. Jika Bapak Ibu Saudara membacanya, Tuhan yang menguji iman kita. Ketika Gideon telah mengumpulkan 32.000 tentara untuk bersiap-siap melawan tentara Midian yang berjumlah 135.000 tentara, Tuhan berkata kepada Gideon, anak buahmu terlalu banyak. Atau dikatakan, aku tidak mau memberikan kemenangan kepada Israel atas orang Midian, sebab nanti mereka berpikir mereka menang karena kekuatan sendiri. Tuhan berkata kepada Gideon, siapa yang merasa takut, suruhlah mereka pulang ke rumahnya. Maka secara mengejutkan, 22.000 orang yang pulang, dan hanya sisa 10.000 dari jumlah 32.000. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Gideon, anak buahmu masih terlalu banyak. Bawalah mereka ke sungai. Di sana aku akan menyaring mereka untuk kamu. Singkat cerita,
yang minum air menggunakan telapak tangannya itu hanya sebanyak 300 orang. Semua yang lain berlutut dan menjilat seperti anjing. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Gideon, dengan ke-300 yang minum dengan telapak tangan, aku akan membebaskan kamu dan memberikan kemenangan kepadamu atas orang Midian. Gideon menyadari bahwa Tuhan melakukan semuanya demi kebaikan Israel dan dirinya, agar mereka tidak menjadi terlalu bangga jika mereka menang, melainkan mereka boleh menyadari kemenangan mereka hanya oleh karena Tuhan saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan iman kita, saudara? Apakah saudara siap diuji imannya? Tuhan tidak hanya menguji iman Gideon, namun cara kedua yang Tuhan pakai untuk menolong kita meraih hidup dalam kemenangan adalah jika kita baca dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Di situ poin yang kedua yang saya dapatkan adalah Tuhan yang menguatkan iman kita. Tuhan tahu bagaimana cara menguatkan Gideon dengan mendengarkan mimpi musuhnya. Ketika Gideon mendengar tentang mimpi orang itu dan artinya, ia pun sujud menyembah kepada Allah. Kemudian ia kembali ke perkemahan Israel dan berkata, bersiap-siaplah, Tuhan memberikan kemenangan kepada atas angkatan perang Midian. Disinilah Tuhan tahu bagaimana caranya menuntun Gideon untuk menguatkan imannya lagi supaya Gideon beroleh keberanian untuk menyerang musuh-musuhnya. Tuhan terkadang bisa menuntun kita ke tempat-tempat yang tidak kita inginkan, atau terkadang Tuhan mengizinkan masalah-masalah itu boleh terjadi. Jelas agar kita digembleng dan akhirnya Tuhan menguatkan iman kita. Ini cara Tuhan yang mungkin tidak pernah terbesit dalam pikiran kita. Tetapi bagaimanapun caranya, itu menunjukkan bagaimana kekuasaan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Lalu cara yang ketiga yang Tuhan pakai untuk menolong kita meraih hidup dalam kemenangan adalah jika Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Intinya di situ berkenaan tentang bagaimana Tuhan yang bertindak memberi kemenangan kepada kita. Menjelang tengah malam dan ke-300 tentara dibagi dalam pasukan tiba di perbatasan perkemahan musuh. Gideon dan pasukannya meniup trompet dan memecahkan kendi-kendi mereka. Kedua pasukan yang lain berbuat begitu dan pasukan Gideon berteriak, pedang untuk Tuhan dan untuk Gideon. Ketika Gideon dan orang-orangnya sedang membunyikan trompet, Tuhan bertindak membuat angkatan perang musuh saling menyerang satu sama lain dengan pedangnya. Inilah cara Tuhan yang sebenarnya tidak pernah terfikirkan oleh Gideon maupun pasukannya. Bahkan dari 32.000 pasukannya hanya tersisa 300. Bukti nyata bahwa segala tindakan Tuhan tidak ada yang mustahil dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, dengan peralatan yang sederhana serta kerjasama yang baik dan kompak, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Apakah kita percaya cara Tuhan menguji iman kita? Cara Tuhan menguatkan iman kita dan cara Tuhan bertindak memberi kemenangan kepada kita? Tuhan tahu bagaimana cara menentukan kita di tengah situasi yang tidak baik untuk menguji iman, menguatkan iman, serta bertindak memberi kemenangan kepada kita agar kehidupan kita bisa memuliakan namanya. Di tengah situasi yang tidak baik saat ini, saudara, saya tidak mau membahas tentang corona. Setiap kali kita membuka WhatsApp, banyak status yang mengungkit tentang corona. Kita membuka Instagram, juga banyak hal yang diberitakan tentang corona. Di Facebook dan di media-media informasi yang lainnya juga membahas tentang corona. Saya tidak akan mengunggah tentang hal itu. Tetapi
marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pastikan bahwa ketiga hal ini juga ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita boleh mengizinkan Tuhan yang menguji iman kita di tengah kesulitan zaman pada saat ini. Lalu yang kedua, mari kita juga mengizinkan Tuhan yang menguatkan iman kita, sehingga di tengah berita yang tidak baik, informasi yang selalu menginformasikan hal tidak baik, kita boleh terus dikuatkan oleh karena Tuhan. Dan yang ketiga, biarkanlah Tuhan yang bertindak memberikan kemenangan kepada kita, sehingga dalam kehidupan kita selalu memperoleh bagaimana kasih setia, damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang selalu kita nikmati hari lepas hari di tengah kondisi yang tidak baik ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih di tengah kondisi situasi yang tidak baik. Kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang kami miliki, Allah yang sama seperti yang Gideon miliki, sehingga kami tidak perlu merasa khawatir, kami tidak perlu merasa cemas, sebab ketika kami mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan terus merasakan bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah terus dalam setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.